اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin washabihi muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana seseorang dituntut untuk mencari Tuhan karena perhitungan kerugian dan keuntungan. Jadi kalau seandainya seseorang mengikuti ajaran Nabi, meyakini Tuhan, apa keuntungan yang ia akan dapatkan, dan kalau seandainya dia tidak mengikuti ajaran Nabi, tidak meyakini akan Tuhan, apa kerugian yang ia akan dapatkan. Dengan perhitungan kerugian dan keuntungan, manusia terdorong untuk mencari tahu secara mendetail tentang kebenaran satu ajaran yang mengatakan bahwa alam semesta ini memiliki Tuhan. Kemudian alasan yang kedua, kenapa manusia dituntut dan harus mencari Tuhan? Kalau seandainya kita memperhatikan diri kita sendiri, maka kita akan mendapatkan satu perasaan yang selalu menuntut kita, yang mendorong kita. Perasaan tersebut adalah perasaan berterima kasih kepada seseorang yang berbuat baik kepada kita. Kalau ada seseorang yang memberikan hadiah kepada kita, maka akal kita mewajibkan kita untuk mengucapkan terima kasih. Kalau ada seseorang, tetangga kita contohnya, yang membantu kita dalam membenahi rumah atau memperbaiki kendaraan kita, maka akal kita memerintah kita untuk mengucapkan terima kasih kepada tetangga kita. Kenapa? Karena dia sudah berbuat baik kepada kita. Kalau seandainya kita tidak berterima kasih, maka akal ini secara langsung akan menghukumi bahwa diri kita adalah diri yang tidak baik, diri yang buruk. Makanya kewajiban berterima kasih kepada seseorang yang telah dibantu merupakan sesuatu yang jelas. Tidak perlu ada agama yang mengatakan bahwa kamu harus berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Tidak perlu. Kenapa? Karena hukum ini merupakan hukum akal. Hukum ini merupakan hukum kejiwaan. Jadi tidak perlu ada agama yang menjelaskan tentang hukum wajibnya berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita, menolong kita. Kalau kita kembali kepada kehidupan kita, kita itu sebelum dilahirkan ke dunia, kita berada di perut seorang ibu. Setelah kita dilahirkan, kita pun mendapatkan fasilitas-fasilitas kehidupan. Telinga, mata, hati, jantung, dan berbagai fasilitas yang secara otomatis bekerja tanpa kita suruh. Jantung itu tidak perlu kita suruh, wahai jantung bekerjalah, tidak perlu. Ketika jantung ini memang sehat, maka dengan sendirinya akan berfungsi bekerja. Kemudian kita mendapatkan satu pembimbing, pembela, seseorang yang selalu menyayangi kita, dan dia adalah ibu kita, ayah kita. Berbagai kenikmatan kita rasakan, kita seperti udara, kemudian panasnya matahari, siang malam,
dan berbagai fenomena alam yang telah kita rasakan dari kecil sampai sekarang. Orang yang menggunakan akalnya, ia akan memahami bahwa semua fenomena ini, semua kenikmatan yang ia rasakan adalah satu bentuk karunia pemberian dari zat yang ia tidak ketahui. Dengan alasan inilah ia harus mencari tahu siapa zat yang telah memberikan karunia yang besar ini kepada dirinya. Kalau seandainya ada seseorang yang meletakkan beras di depan pintunya, dia langsung bertanya, siapa yang meletakkan? Siapa yang berbuat baik kepada saya? Maka ketika ia melihat kepada fenomena-fenomena alam dan karunia-karunia yang ia telah rasakan dari mulai kecil sampai besar, maka dia harus lebih penasaran untuk mencari tahu siapa zat yang memberikan karunia yang besar ini kepada kita. Ini adalah satu dorongan, satu alasan kenapa seseorang harus mencari tahu pencipta alam semesta ini, pencipta manusia, pemberi rezeki, pemberi nikmat. Ini adalah alasan kedua kenapa kita harus mencari tahu tentang Tuhan kita. Ringkasnya, karena kita adalah orang yang berakal, dan orang yang berakal itu harus berterima kasih kepada zat yang memberikan kebaikan, pertolongan, bantuan kepada kita, dan kita telah merasakan bantuan karunia yang luar biasa, tapi kita tidak mengetahui siapa yang memberi karunia ini. Dengan perasaan inilah kita terdorong untuk mencari tahu dengan detail siapa zat yang sangat penyayang, zat yang dermawan, yang selalu memberikan karunia kepada kita. Kemudian alasan ketiga, kenapa kita harus mencari tahu tentang Tuhan? Hal ini masih berhubungan dengan dimensi yang ada dalam diri kita, yaitu dimensi cinta kepada kesempurnaan, cinta kepada keindahan. Ketika manusia melihat dirinya sebagai satu fenomena yang luar biasa, di mana di dalam dirinya terdapatkan bagian-bagian yang mengherankan, sehingga sampai sekarang ilmuwan-ilmuwan itu masih meneliti keajaiban yang ada dalam diri manusia. Ada suatu ilmu yang khusus yang berkaitan dengan diri manusia. Artinya diri manusia adalah sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menyimpan berbagai rahasia. Kemudian ditambah lagi dengan melihat indahnya gunung, indahnya laut, dan berbagai keteraturan yang ada. Manusia akan lebih dituntut lagi untuk mencari tahu bagaimana alam semesta ini ada. Bagaimana diri saya yang indah ini, yang sempurna ini bisa ada. Apakah diri saya itu ada dengan sendirinya? Apakah alam semesta ini ada dengan sendirinya? Ketika muncul pertanyaan seperti ini dalam diri seseorang, maka pertanyaan ini dengan sendirinya akan mendorong dan mewajibkan setiap jiwa untuk menggali lebih detail, lebih dalam tentang penciptaan alam semesta ini. Dan disitulah manusia akan mencari tahu tentang Tuhan. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari Tuhan adalah satu perjalanan suci kita, satu perjalanan yang akan memberikan kebaikan bagi kita. Orang yang mencari Tuhan
dan ia menemukan Tuhan, memahami Tuhan, maka niscaya kehidupannya akan benar, kehidupannya akan seimbang, kehidupannya akan nyaman dan tenang. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan dan tidak menghiraukan tentang tuntutan fitrahnya untuk mencari Tuhan, maka dirinya akan mengalami satu kehidupan yang kelam, kehidupan yang gelap, kehidupan yang dipenuhi dengan rasa gundah. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan bahasan tentang ma'rifatullah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.